Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Genovan. Saya selaku koordinator dari kelompok 1 yang beranggotakan Nanda, Indotang, Genovan, saya selaku saya sendiri, Ardil Nadat Saputra, Agung Manasebaka, Rajab, dan Ryan Kembuno. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak perlu berlama-lama lagi. Saya mempersilakan kepada Saudara Nanda, pemateri pertama, untuk membacakan materi. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Distribusi momen lentur merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan struktur teknik sipil seperti balok, jembatan, dan gedung bertingkat. Ketidakseimbangan distribusi momen lentur sering terjadi akibat pengaruh beban yang tidak merata, variasi sifat material, atau konfigurasi geometri struktur. Salah satu efek yang sering diabaikan adalah tegangan akibat gaya lintang yang dapat memengaruhi integritas dan keamanan struktur. Ketidakseimbangan distribusi momen lentur dapat mengakibatkan terjadinya tegangan tinggi pada area tertentu, sehingga meningkatkan resiko retak atau bahkan kegagalan struktur. Pemahaman mengenai fenomena ini penting agar perencanaan struktur lebih akurat dan efisien, serta dapat meminimalisasi resiko kegagalan di lapangan. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa pengertian distribusi momen lentur dan tegangan akibat gaya lintang? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan distribusi momen lentur menjadi tidak seragam? 3. Apa pengaruh distribusi momen lentur yang tidak seragam terhadap tegangan dalam struktur? 4. Bagaimana solusi atau pendekatan dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi momen lentur? 5. Apa dampak positif jangka panjang dari ketidakseimbangan distribusi momen lentur? 1.3 Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan distribusi momen lentur dan tegangan akibat gaya lintang. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan distribusi momen lentur menjadi tidak seragam. 3. Mengidentifikasi pengaruh distribusi momen lentur yang tidak seragam terhadap tegangan dalam struktur. 4. Mengidentifikasi solusi atau pendekatan dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi momen lentur. 5. Mengidentifikasi dampak positif jangka panjang dari ketidakseimbangan distribusi momen lentur. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Nanda yang telah membacakan materi. Saya mempersilakan Saudara Ardil untuk pemateri kedua. Pembahasan bab 2.1 Pengertian distribusi momen lentur dan tegangan akibat gaya lintang. 2.1.1 Distribusi momen lentur. Distribusi momen lentur menggambarkan bagaimana momen lentur atau banding momen berubah di sepanjang suatu elemen struktur, seperti balok. Momen lentur terjadi ketika gaya atau beban eksternal menyebabkan elemen tersebut melengkung. Momen lentur terbesar biasanya terjadi pada titik-titik kritis seperti tumpuan atau tengah bentang balok, tergantung pada jenis pembebanan dan kondisi tumpuan. Distribusi momen lentur ditentukan menggunakan metode analisis struktur, seperti metode diagram momen, menggambarkan grafik momen lentur sepanjang elemen. Persamaan momen berdasarkan integrasi atau derivasi dari gaya geser. Momen lentur berkaitan langsung dengan tegangan yang dialami material di dalam struktur. Nilai positif dan negatif pada momen lentur menunjukkan apakah bagian atas atau bawah elemen terdapat tekanan atau tarikan. 2.1.2 Tegangan akibat gaya lintang. Tegangan akibat gaya lintang adalah tegangan dalam suatu material yang terjadi karena adanya gaya yang bekerja secara tegak lurus terhadap sumbu utama benda. Gaya lintang ini menyebabkan deformasi berupa getaran geseran antara lapisan material menghasilkan tegangan geser. Tegangan ini penting
diperhitungkan dalam analisis struktur untuk memastikan kekuatan dan kestabilan material terhadap beban geser. 2.2 Faktor-faktor yang menyebabkan distribusi momen lentur menjadi tidak seragam. Distribusi momen lentur yang tidak seragam dalam sebuah struktur dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut: A. Variasi beban. Beban yang tidak merata atau tidak simetris seperti beban terpusat, beban merata sebagian, atau beban dinamis menyebabkan momen lentur yang berbeda di sepanjang struktur. B. Geometri struktur. Bentuk dan dimensi elemen struktur, panjang balok, tinggi kolom, atau variasi penampang memengaruhi distribusi momen. Misalnya, balok dengan penampang yang berubah-ubah akan memiliki distribusi momen lentur yang tidak seragam. C. Kondisi tumpuan. Tumpuan struktur seperti sendi roll atau jepit mempengaruhi distribusi momen. Tumpuan jepit menciptakan momen ujung yang lebih besar dibandingkan tumpuan sendi. D. Keberadaan beban tak terpusat. Beban yang diterapkan tidak dapat di tengah elemen akan menghasilkan distribusi momen yang asimetris. E. Pembebanan gaya horizontal. Jika struktur mengalami gaya lateral seperti angin atau gempa, momen lentur akan terdistribusi secara berbeda dibandingkan jika hanya ada beban vertikal. F. Material struktur. Perbedaan modulus elastisitas E atau perilaku material yang tidak seragam, misalnya material non-linear atau zona plastik, dapat memengaruhi distribusi momen lentur. G. Pengaruh sambungan atau sendi. Sambungan antara elemen struktur seperti balok kolom dapat menyebabkan redistribusi momen. Sambungan yang kaku akan setengah kaku mengubah perilaku lentur dibandingkan sambungan sendi. Ya, terima kasih untuk pemateri kedua, Saudara Ardil. Saya mempersilakan untuk pemateri ketiga yaitu Saudara Agung. 2.3 Mengidentifikasi pengaruh distribusi lentur yang tidak seragam terhadap tegangan dalam struktur. Distribusi momen lentur yang tidak seragam dalam struktur dapat memiliki beberapa pengaruh signifikan terhadap tegangan yang terjadi dalam elemen struktur tersebut. Berikut adalah dampaknya. Tegangan yang bervariasi. Momen lentur yang tidak seragam menyebabkan tegangan lentur yang juga tidak merata sepanjang elemen struktur. Pada titik momen lentur maksimum, tegangan lentur akan mencapai nilai tertinggi, sementara di titik momen lentur rendah, tegangan lentur akan lebih kecil. B. Peluang terjadinya konsentrasi tegangan. Daerah dengan perubahan momen lentur yang tajam atau gradien tinggi berpotensi menyebabkan konsentrasi tegangan yang dapat mempercepat inisiasi retakan atau deformasi permanen dalam material. C. Pengaruh pada defleksi. Momen lentur yang tidak seragam mempengaruhi distribusi defleksi sepanjang struktur. Karena defleksi bergantung pada integrasi momen lentur. Hal ini dapat menyebabkan deformasi yang tidak merata, berpotensi mengurangi kestabilan struktur. B. Kapasitas performa struktur. Tegangan maksimum yang timbul pada titik dengan momen lentur tertinggi harus tetap berada dalam kestabilan material, dalam kurung tegangan izin. Jika distribusi momen lentur tidak mencapai direncanakan dengan baik, risiko kerusakan lokal akibat kelebihan tegangan meningkat. Risiko fatigue pada beban berulang. Pada struktur yang mengalami beban siklik, daerah dengan tegangan lentur tinggi lebih rentan terhadap kerusakan akibat fatigue. Keseimbangan distribusi momen dapat mempercepat kegagalan elemen struktur dalam jangka panjang. Ya, terima kasih untuk Saudara Agung yang telah membacakan materi ketiga. Saya mempersilakan pemateri keempat yaitu Muhammad Rajab. Saya persilakan.
2.4 Mengidentifikasi solusi atau pendekatan dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi momen lentur. Ketidakseimbangan distribusi momen lentur sering terjadi pada struktur, terutama pada balok, pelat, atau rangka yang menerima beban tidak merata. Untuk mengatasinya, berikut adalah beberapa solusi atau pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, optimasi desain struktur. A. Redistribusi beban. Mengatur ulang posisi beban pada struktur agar distribusi momen lebih merata. B. Menyesuaikan bentuk dan dimensi. Mengubah penampang elemen struktur seperti balok atau kolom untuk meningkatkan kapasitas menahan momen lentur. C. Desain kontinu. Menggunakan balok atau pelat kontinu untuk mendistribusikan momen lebih merata dibandingkan balok atau pelat sederhana. Nomor 2. Penguatan struktur, strengthening. A. Penambahan tulangan. Menambahkan tulangan baja pada area dengan momen tinggi untuk meningkatkan kekuatan lentur. B. Penggunaan material komposit. Menggunakan material seperti serat karbon, CFRP, atau lembaran baja pada area dengan momen lentur besar. C. Meningkatkan ketebalan untuk pelat. Meningkatkan ketebalan di area yang menerima momen besar dapat membantu. Nomor 3. Penggunaan sistem Prategeng racing. A. Sistem Prategeng pada balok atau pelat memungkinkan pengurangan momen negatif di tumpuan dan distribusi momen yang lebih seimbang. B. Teknik ini efektif terutama pada struktur dengan bentang panjang. Nomor 4. Peningkatan kekakuan struktur. A. Penggunaan penopang tambahan. Menambahkan kolom dinding geser atau penopang untuk mengurangi panjang bentang. Terima kasih untuk pemateri Rajab untuk pemateri keempat. Saya persilakan lagi pemateri kelima, yaitu Brian Tambuno untuk membacakan materi. 2.5 Mengidentifikasi dampak positif jangka panjang dari ketidakseimbangan distribusi momen lentur. Ketidakseimbangan distribusi momen lentur dalam suatu struktur umumnya dianggap sebagai hal yang perlu dihindari karena dapat menyebabkan beban berlebih pada elemen-elemen tertentu. Namun, jika dikelola dengan baik melalui desain yang tepat, ada beberapa dampak positif jangka panjang yang dapat terjadi dalam situasi tertentu. Yang pertama, efisiensi pemanfaatan material. Ketidakseimbangan momen lentur yang dirancang dengan cermat dapat memungkinkan optimalisasi penggunaan material pada bagian struktur yang lebih membutuhkan kekuatan tambahan. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan material di bagian yang menerima beban lebih ringan. Yang kedua, penyesuaian untuk beban spesifik pada struktur yang dirancang untuk menghadapi beban spesifik seperti jembatan yang hanya dilalui kendaraan tertentu. Distribusi momen lentur yang tidak seimbang dapat diarahkan untuk mengakomodasi pola beban tersebut, sehingga struktur bekerja lebih efisien dalam kondisi aktual. Yang ketiga, pemanjangan umur layanan struktur. Ketidakseimbangan yang terkelola dengan baik melalui redistribusi beban atau penyesuaian penampang dapat membantu mencegah kegagalan mendadak. Dengan mendesain agar momen berlebih tertangani pada elemen-elemen tertentu, struktur secara keseluruhan dapat lebih tahan lama.
Yang keempat, pengurangan biaya pemeliharaan dan bagian tidak kritis. Dengan fokus pada elemen-elemen tertentu yang menerima momen lentur lebih besar, biaya pemeliharaan dapat difokuskan pada era-era tersebut, mengurangi kebutuhan pemeliharaan di era lain yang menerima beban yang lebih ringan. Ya, terima kasih untuk Saudara Brian telah membacakan materi. Saya persilakan untuk pemateri terakhir, yaitu Saudara Indotang untuk membacakan materi. Saya persilakan. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Distribusi momen lentur yang tidak seragam memiliki pengaruh signifikan terhadap tegangan dalam suatu struktur, khususnya tegangan akibat gaya lintang. Ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban geometri dan material. Jika tidak diantisipasi, dampaknya dapat berupa deformasi berlebih, retakan, hingga kegagalan struktur. 3.2 saran 1. Dalam perencanaan struktur, penting untuk melakukan analisis yang mendetail terhadap distribusi momen lentur, khususnya untuk struktur yang menerima beban dinamis. 2. Desain penampang dan pemilihan material harus mempertimbangkan potensi, gaya lintang, dan ketidakseimbangan distribusi momen. 3. Penggunaan perangkat lunak simulasi struktur yang modern dapat membantu memahami distribusi tegangan dan gaya dalam elemen struktur secara lebih akurat. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengar hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih banyak.